Prof. Mahfud, Jadi itu yang saya lakukan sekarang ini. memang saat ini masih sangat dinamis sekali pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya setelah nanti dilantik pada bulan Oktober, Prof. Mahfud. Tapi sekali Prof. Mahfud, Menko Polhukam, Oktober. kalau seandainya, kami tidak ingin berandai-andai, kalau seandainya pintu itu masih terbuka untuk Prof. Mahfud menempatkan posisi dengan kapasitas Prof. Mahfud di kabinet, apakah Prof. Mahfud akan menerima? Saya tidak menyiapkan langkah-langkah untuk menuju ke arah itu, ya. Tetapi yang pasti saya tetap akan melakukan upaya-upaya membangun bangsa ini khusus dalam konteks penegakan hukum dan konstitusi, pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi. Nah, soal tempatnya di mana, sekarang saya ini sedang menyusun agenda bersama civil society yang selama ini ketika saya di pemerintahan itu sudah bersama saya secara terus-menerus. Bersama kampus-kampus, saya akan mengatur langkah-langkah itu dalam murni kegiatan pembangunan kesadaran, bukan melakukan oposisi atau konfrontasi politik atau apapun. Nah, jadi saya tidak menyiapkan langkah untuk mengatakan wah saya mau bergabung atau tidak. Saya kan bukan partai politik. Jadi nego-nego itu dilakukan dengan partai politik. Dan saya menganut sebuah standar etika di dalam jabatan itu begini. Kalau jabatan politik yang diperoleh melalui pemilu yang kemudian jabatan-jabatan itu dibagi berdasar hak prerogatif, maka menurut saya yang paling berhak untuk mendapat bagian jabatan itu adalah orang yang sebelumnya mendukung pemenang, gitu. Kalau orang sudah bekerja keras mendukung, itu menurut saya itu berhak. Kalau orang yang tidak mendukung, itu sebenarnya hak yang kesekian, gitu. Kalau sangat luar biasa. Oleh sebab itu banyak menurut saya teman-teman pendukung Pak Prabowo yang sangat kapabel untuk melakukan fungsi-fungsi yang diperlukan oleh negara. Yang penting kalau saya diminta saran gitu supaya betul-betul yang profesional, apakah itu profesional dalam arti lepas dari partai. Profesional artinya berlaku dengan benar baik dia dari partai maupun dari orang-orang independen. Itu aja, Vita, Andrew. Prof. Mahfud, ini menjadi pertanyaan juga ya Prof ya. Kalau tadi mengenai langkah politik dari Prof. Mahfud ke depannya itu apakah nanti akan tetap komunikasi dengan PDI Perjuangan selaku partai pengusung Ganjar Mahfud di Pilpres kemarin? Atau seperti apa Prof? Oh iya, komunikasi saya dengan PDI Perjuangan intens sampai sekarang. Bahkan sehari sebelum penetapan presiden itu oleh KPU, sorenya kami bertemu dengan semua pimpinan partai dan dipimpin langsung oleh Bu Mega dan beberapa tokoh partai gitu bersama Pak Ganjar juga. Cuma bang waktu itu tidak ada informasi bahwa kita diundang. Artinya kami sering berkomunikasi dengan baik gitu. Dan saya juga itu tadi sudah mulai membuka jalur-jalur komunikasi dengan kekuatan-kekuatan kampus dan masyarakat sipil yang nampaknya sekarang perlu penguatan energi. Oke, Prof. Mahfud, saat ini sebenarnya dari Presiden terpilih Prabowo Subianto selalu menggaungkan ingin rekonsiliasi besar, merangkul banyak pihak di luar koalisi yang mengusung Prabowo Gibran. Bagaimana Prof. Mahfud melihatnya? Karena kami mendengar sepertinya Prof, rona-ronanya Pak Ganjar Pranowo memberikan standing point PDIP berpotensi di luar pemerintahan. Ya menurut saya merangkul itu bagus gitu. Yang penting berbagi tugas lah ya. Ada yang menggarap di luar, ada yang menggarap di dalam gitu. Silakan ada merangkul. Tapi memang standing point saya dengan Pak Ganjar kan tidak harus sama. Karena apa? Pak Ganjar memang anak kandung PDIP sejak kecil ya. Sejak PDIP lahir dia sudah menjadi anak kandungnya sehingga dia menjadi aktivis parpol. Dibesarkan oleh parpol yang bernama PDIP. Sedangkan saya bukan anggota partai politik. Jadi standing saya tentu berbeda untuk saya mau melangkah kemana. Yaitu tadi, langkah saya sekarang ke masyarakat sipil. Ya. Anda tahu ketika saya jadi Menko Polhukam, saya mainnya kan dengan masyarakat sipil untuk menyuarakan suara mereka lewat
pemerintahan. Oke, Prof. Mahfud tadi ada Saya yang... sekarang di masyarakat sipil dan kampus lah. Saya sudah mulai ngatur jadwal ngajar. Oke, itu tadi aktivitas keseharian dari Prof. Mahfud sekarang ya. Tapi tadi ada yang belum terjawab, Prof. Saya mau mendalami. Kalau Prof. Mahfud menyampaikan bahwa standing point antara Prof. Mahfud dan juga Pak Ganjar ini berbeda, karena Pak Ganjar adalah kader dari PDI Perjuangan. Artinya, langkah politik yang akan diambil oleh Prof. Mahfud ke depan tidak akan mengambil persetujuan dari PDI Perjuangan. Bisa disampaikan seperti itu nggak, Prof? Atau seperti apa? Belum terjawab tadi. Oh, itu nanti selama ini saya selalu berkomunikasi sampai saat ini. Saya selalu diajak diskusi-diskusi oleh Bu Mega bersama beberapa tokoh politik yang lain yang kadang-kala di luar partai ya. Sering mengadakan diskusi Bu Mega dengan kelompok kecil di luar partai, misalnya 10 orang, 7 orang gitu. Saya juga diundang. Artinya diskusi-diskusi politik untuk kebaikan bangsa itu tetap dilakukan. Dan ilmu itu kalau saya kan bekerja dari akademik. Akademisi itu tentu tidak membatasi gerakannya pada satu kelompok politik tertentu atau orang-orang tertentu. Itu akademisi itu menyuarakan kebenaran lewat semua jalur yang tersedia. Dengan demikian saya pastikan saya dengan Bu Mega sangat komunikasinya lancar. Bahkan kami punya jadwal pertemuan, jadwal yang rutin. Setiap bulan ketemu di mana dengan topik apa gitu. Itu ada, kami sudah nyusun jadwal. Kelompok kecil kira-kira 10 orang gitu. Yang bukan dari partai politik. Prof. Mahfud, kontestasi sudah usai, Prof. Mahfud. Kami ingin dengar mungkin pesan dari Prof. Mahfud untuk presiden dan wakil presiden terpilih ke depannya, Prof. Ya begini, kalau saya pribadi saya pribadi berpendapat kedepannya ini masalah penegakan hukum, pemberantasan korupsi, ini menjadi masalah yang serius bagi masa depan bangsa ini. Oleh sebab itu, program apapun yang akan dilakukan, menurut saya penegakan hukum, ya, kesadaran berkonstitusi tetap akan mengambil 50% dari seluruh persoalan. 50% sisanya itu terbagi-bagi ke berbagai persoalan-persoalan lain. Nah, oleh sebab itu kalau bisa supaya diingat, saya begini lah, dulu waktu tahun 2014 saya itu kan mendukung Pak Prabowo. Diskusi saya dengan Pak Prabowo sebelum saya mendukung itu, yaitu menegakkan hukum dengan pendekatan struktural penegakan hukum. Karena begini, waktu 2014 itu saya mendukung Pak Prabowo tetapi juga tidak memusuhi Pak Jokowi. Karena menurut saya keduanya waktu itu cocok, cuma pendekatan Pak Prabowo itu struktural, ya, menurut konsepnya Friedman, hukum itu kalau dikati dari strukturnya begini. Ini Pak Prabowo menata struktur dan pejabat. Pak Jokowi waktu itu programnya populisme, langsung ke rakyat. Bagi saya dua-duanya sama bagus, tetapi saya mendukung Pak Prabowo waktu itu karena pendekatannya struktural. Mengapa? Karena saya ini hakim kan, hakim penegak hukum. Jadi lebih struktural pendekatannya. Nah, sekarang mudah-mudahan itu masih menjadi bahan bahwa pendekatan struktural kalau dalam keadaan seperti sekarang ini sangat-sangat penting. Karena kita rusak nih aparat penegak hukumnya, aparat pemerintahnya itu tidak bisa disembunyikan lah. Semua kasus berlingkar-lingkar di situ. Dan kalau ini dibiarkan itu bahaya bagi masa depan negara kita. Pengelolaan sumber daya alam, kolusi antar pejabat, antar pejabat dan penjahat misalnya. Itu maaf, itu kan temuan-temuan dari hasil ICW, TII dan sebagainya kan gitu. Kalau dibahasakan dengan bahasa resmi, itu yang harus sekarang ditangani. Ada momentum ini bagi Pak Prabowo untuk melanjutkan cita-citanya, idenya dulu untuk menegakkan hukum melalui pendekatan pembersihan para pejabat, mengangkat pejabat-pejabat yang bersih dan berani. Itu artinya pendekatan struktural menurut saya. Kalau Pak Jokowi kan populisme, langsung ke rakyat kecil gitu. Sama bagus kalau dua-duanya bisa digarap oleh Pak Prabowo secara berkeseimbangan, bagus menurut saya. Oke, baik. Itu saja. Baik, Prof. Mahfud, tadi langkah dari Prof. Mahfud saat ini tengah berkomunikasi dengan para akademisi. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Mahfud atas waktunya sudah bergabung sama kami di Kado Petang. Sehat selalu.